Shalom semuanya. Dalam video ini terdapat 7 ayat Alkitab yang mana jika Anda sudah mengetahui dan memahami makna dari ketujuh ayat ini, maka dipastikan pemahaman Anda tentang iman Kristen lebih dalam daripada kebanyakan orang lain. Dengan kata lain, Anda telah bergerak menuju kedewasaan iman dibanding dengan kebanyakan orang. Oleh karena itu, mari kita mulai. Ayat 1, Matius 28 ayat 19 tertulis, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Di balik ayat amanat agung Tuhan Yesus ini, ternyata juga memberikan kita makna bahwa Tuhan kita yang Esa itu adalah Tritunggal. Jadi fondasi iman Kristen itu berakar pada kepercayaan kepada Allah Tritunggal, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana masing-masing mempunyai kedudukan yang setara. Fondasi ini tidak dapat diganggu-gugat lagi, karena seperti yang kita tahu, di sepanjang sejarah, sejak dahulu kala, termasuk sampai hari ini, banyak aliran yang meragukan kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa. Padahal iman kepada keilahian Yesus diperlukan untuk menjadi seorang Kristen yang sejati. Oleh karena itu, demi menjaga aliran yang sesat jangan masuk ke dalam hidup kita dan mengacaukan segalanya, maka kita semua harus terus berpegang dan menjaga iman kita sesuai dengan pengakuan gereja mula-mula yang menyatakan bahwa sejak dari semula, Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, yaitu kodrat ilahi, bahwa sebelum semuanya jadi, Yesus telah ada, abadi, tidak terikat oleh ruang dan waktu, maha kuasa, maha hadir, pencipta segalanya, bahwasanya dalam rencana menyelamatkan umat manusia, Tuhan Yesus secara sukarela mengosongkan dirinya, rela turun derajat, mengambil peran yang lebih rendah daripada Bapa, untuk kemudian diutus Bapa ke dunia, menjadi manusia, di mana dengan taat, Yesus datang ke bumi untuk melakukan kehendak Bapa, rela mati demi menebus dosa manusia, yang artinya juga Yesus diperanakan, bukan diciptakan, menjadi pribadi kedua Tritunggal, yaitu Allah Anak yang sehakikat dan setara dengan Bapa. Kemudian Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang memiliki kesetaraan juga dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Karena dalam perjanjian lama sampai baru telah banyak memberikan kesaksian tentang ini. Jadi dengan memahami ini semua, biarlah sampai akhir hayat kita, Tuhan datang menjemput kita, selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Ayat 2, Kejadian 1 ayat 27 tertulis, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Ayat ini memberikan kita makna bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang atau keadaannya, memiliki gambar Allah di dalam dirinya, yang artinya bahwa ada martabat yang melekat dalam diri setiap orang. Dari bayi yang baru lahir sampai kepada orang tua yang sudah lemah, dari seorang presiden maupun sampai gelandangan, semuanya menerima karunia sebagai makhluk yang diciptakan unik di antara semua ciptaan. Karena hanya manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Bahwasanya setiap manusia harus diperlakukan layaknya manusia yang memiliki hak asasi untuk mempertahankan martabatnya sebagai manusia. Jadi dengan memahami ini, kita mempunyai tanggung jawab moral dari Tuhan untuk memperlakukan setiap orang dengan adil dan bermartabat tanpa memandang latar belakangnya. Dengan kata lain, mengasihi. Ayat 3, Kejadian 2 ayat 18 tertulis, "Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Setiap kali sehabis melakukan penciptaan, Tuhan berkata bahwa semuanya baik. Akan tetapi, Tuhan berkata tidak baik ketika melihat bahwa manusia itu seorang diri saja. Ini artinya, sejak semula, Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dan berkembang dalam komunitas. Tuhan merancang manusia
bukan untuk terisolasi, melainkan untuk menjalin hubungan, baik dengannya maupun dengan satu sama lain. Hidup dalam komunitas yang penuh kasih dan saling mendukung merupakan bagian dari rancangan Tuhan untuk perkembangan baik bagi jiwa kita. Tuhan menyertakan Harun untuk menemani Musa, Yonatan untuk menemani Daud, Elisa untuk menemani Elia, Barnabas untuk menemani Paulus. Bahkan Yesus mengutus murid untuk pergi berdua-dua. Karena berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena jika mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Maka dengan memahami ini, kita harus selalu mengedepankan rasa kerjasama kepada orang lain. Patahkan roh independen, karena Tuhan melihat tidak baik manusia itu seorang diri saja dan akan memberkati orang yang saling bekerja sama. Ayat 4, Roma 3 ayat 23-24 tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat ini memberikan makna penting bahwa semua orang telah berdosa dan semua orang membutuhkan juru selamat agar bisa menerima hidup kekal di surga sana. Karena setiap orang telah gagal mencapai standar sempurnanya Tuhan, yakni dosa terhadap 10 perintah Tuhan. Akibatnya, kebutuhan terbesar manusia adalah keselamatan yang dimungkinkan hanya melalui Yesus Kristus. Lewat ketaatan Tuhan Yesus yang sempurna waktu menjadi manusia, Yesus telah menebus dosa kita secara cuma-cuma, sehingga barang siapa percaya kepada Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan selamat. Dengan memahami ini, biarlah kita dengan mudah selalu mau mengampuni orang, karena ternyata diri kita pun juga berdosa, dan serahkan pembalasan itu hanya kepada Tuhan. Tugas kita hanya mengampuni. Ayat 5, Ibrani 1 ayat 14 tertulis, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ayat ini berbicara tentang natur malaikat. Dengan berkembangnya dunia hiburan, banyak hal yang bisa membuat kita rancu terhadap malaikat maupun setan. Tetapi melalui ayat ini, kita mendapatkan fakta bahwa malaikat dan setan adalah makhluk yang terbatas, tidak seperti Sang Pencipta kita yang tak terbatas. Setan adalah malaikat juga, namun telah jatuh. Jadi dengan memahami kebenaran ini, ingatlah selalu bahwa malaikat dan setan adalah ciptaan yang terbatas dan tunduk pada otoritas Tuhan, satu-satunya pencipta yang tak terbatas dan maha kuasa. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka setan pun tidak berani mendekat. Ayat 6, Yakobus 1 ayat 13 tertulis, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat ini memberitahukan bahwa Tuhan bukan pencipta penderitaan umat manusia. Jika kaum ateis berpendapat bahwa kejahatan atau penderitaan bisa ada di dunia ini adalah sebagai bukti bahwa tidak ada Tuhan, maka kenyataannya adalah manusia bisa menderita karena akibat dari pemberontakan terhadap tatanan moral yang sudah Tuhan beri. Untuk bisa memahami, coba bayangkan secara kreatif adegan Kain yang membunuh Habel dengan menggunakan batu besar. Siapa tahu di akhir hayat Kain menderita saraf kejepit akibat mengangkat batu yang berat itu dan menghantamnya ke Habel. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan penyakit yang mungkin diderita Kain itu, tetapi akibat-akibat dari pelanggaran terhadap tatanan moral, yaitu gara-gara Kain membunuh Habel dengan mengangkat batu yang berat. Dan ingatlah selalu, manusia bisa mengakibatkan penderitaan bagi sesamanya. Jadi kejahatan, penderitaan memang bukan berasal dari Tuhan, tetapi kenyataannya orang benar seringkali menderita dan mengalami peristiwa tragis. Kebenarannya adalah karena memang Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi untuk menyatakan kuasa Tuhan turun terhadap kehidupan orang yang menderita itu. Tanpa mengenal Tuhan, manusia tetap menderita, tetapi dengan mengenal Tuhan, manusia yang nasibnya menderita
bisa mempunyai harapan bahwa ada satu hari ketika Tuhan menyatakan dirinya lagi dan menghapus segala air mata dari mata kita, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ayat 7, Titus 2 ayat 13 tertulis, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat ini memberikan kita makna bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah harapan dan janji yang harus ditunggu oleh setiap orang Kristen. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan kemuliaan yang besar dan akan mengumpulkan umatnya dari seluruh penjuru dunia untuk memimpin sebagai Raja. Ingatlah bahwa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus tidak datang untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Namun, pada kedatangan yang kedua kali, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim dan raja, bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan Yesus. Sungguh berat, karena kesalahan kecil sekalipun dapat membuat kita tidak selamat. Namun, ingatlah selalu, oleh karena kita percaya kepada karya keselamatan Yesus, kita akan dibenarkan dan akhirnya beroleh selamat. Haleluya, amin. Sebagai penutup, pada dasarnya ketujuh ayat ini merupakan fakta-fakta penting dalam iman Kristen yang jangan pernah sampai terlupakan oleh kita. Dengan memahami secara sungguh-sungguh ketujuh ayat ini, kita dapat segera menuju pertumbuhan rohani yang signifikan. Terlebih jika kita mempelajari betul implikasi-implikasi dari setiap ayat tersebut dalam perjalanan hidup kita, membuat kita akan semakin mengagumi dan bersyukur karena kita telah dipilihnya sejak semula untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang suatu saat nanti akan kembali ke rumah Bapa. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.